Halo, selamat datang. Pertama-tama saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya Anora. Saya dari Fakultas Psikologi UC angkatan 2018. Di sini saya ingin mempresentasikan eksekusi saya selama 30 hari. Jadi di sini saya berpartner dengan perusahaan bisnis yang bernama Mitra Data Berjaya. Jadi perusahaan ini itu bergerak di bidang IT yang melayani penjualan berupa satuan maupun ratusan produk tergantung pembelian customer tersebut, dan produk-produk itu meliputi PC, laptop, printer, mouse, tinta, dan peralatan-peralatan gadget lainnya. Dan tujuan pembuatan proyek berfokus pada awareness, dan di sini saya ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perusahaan yang bernama MDB ini. Dan paling tidak saya ingin mendapatkan followers minimal 100 followers setelah dieksekusi selama 30 hari ini. Tuh. Jadi alasan memilih awareness sendiri adalah perusahaan ini tuh sudah berdiri selama 9 tahun lamanya, namun belum memiliki media sosial apapun. Sebelumnya pernah membuat Facebook, namun tidak berjalan dengan baik, tidak terurus. Jadi sekarang saya ingin membuat Instagramnya untuk mendongkrak pengetahuan orang-orang terhadap perusahaan kami. Nah, ini adalah planning selama 30 hari yang saya buat pada ujian tengah semester. Lalu di sini adalah hasil eksekusinya atau history log saya. Jadi pada tanggal 30 Maret saya memulai sebagai hari pertama. Di sini aktivitas yang saya lakukan adalah menentukan konten dan diskusi dengan partner. Dan ternyata dikarenakan pandemi yang ada, sehingga kami itu hanya melakukan diskusi di dalam chat dan belum ada barang yang bisa dipublish karena dolarnya sedang naik tajam dan belum pergerakan keluar masuk barang itu belum lancar gitulah. Terus pada akhirnya saya pada tanggal 31 Maret, di mana itu adalah hari kedua, saya membuat konten yang akan diupload. Jadi karena sedang pandemi, saya edit-edit gitu, bikin hashtag di rumah aja. Ya gitulah. Terus di hari keempat ini saya post fotonya di Instagram, ini linknya. Lalu pada tanggal 3 April saya juga ngepost IG story, namun ini hanya sebuah repost postingan yang ini karena belum ada yang bisa dibuat konten. Terus pada tanggal 4 April saya menunjukkan hasil kepada partner, dan tanggal 5 April saya kembali membuat konten untuk diupload. Ini adalah kontennya. Jadi di sini saya membagikan tips bekerja dari rumah. Namun saya di sini menemukan kendala, yaitu kesulitan mencari tips yang ada relevansinya dengan bisnis yang dilakukan. Mengapa seperti itu? Karena kebanyakan tips yang diberikan di internet itu lebih ke kesehatan, seperti jangan lupa olahraga, tetap makan, bla 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 bla. Sedangkan bisnis yang saya jalankan ini perusahaan yang berbasis IT, jadi saya harus mencari tips yang relevan dengan perusahaan yang saya jalani, seperti harus mempunyai laptop dengan spek yang lumayan dan sebagainya, gitulah. Terus ini cari tips, upload lagi, terus
9 April post IG story. Tanggal 10 April menunjukkan hasil ke partner. Terus 11 April mengatur highlight. 12 April diskusi dengan partner lagi. Dan 13 April ini kita mengevaluasi perkembangan. Nah, pada tanggal 14 April di sini saya melakukan diskusi karena ada barang yang masuk ke gudang. Namun ini belum semua barangnya, masih ada lagi. Jadi tanggal 15 saya sempat datang ke gudang untuk cek stok, tapi ya ternyata masih nunggu itu. Terus saya post IG story, ini barang-barang yang baru masuk. Terus tanggal 17 April ini cek barang yang baru datang lagi. Tanggal 18 itu pemotretan barang-barang baru. Ini ada tinta, ada PC. Nah, keterbatasannya adalah pencahayaannya kurang, background dan hiasan juga terbatas. Saya tidak mungkin membawa barang-barang elektronik ini keluar karena menurut saya resikonya cukup besar, jadi ya dilakukan di gudang saja. Mungkin kedepannya saya akan membawa hiasan-hiasan atau properti lain gitulah. Pada tanggal 19 April saya memfilter foto yang layak. Nah, ini karena kurangnya pencahayaan, jadi menurut saya masih banyak foto yang tidak fokus dan kurang estetik lah istilahnya untuk diposting ke Instagram. Terus tanggal 20 April mengedit foto, 21 posting, 22 edit konten lagi, 23 posting lagi. Nah, tanggal 24 April ini saya memulai Instagram Ads, ini buktinya. Dan kendalanya adalah saya masih bingung teknisnya, bingung pembayarannya, dan juga menurut saya cukup lama untuk approval-nya. Terus tanggal 25 April saya kembali melakukan Instagram Ads dengan barang yang berbeda. Tanggal 26 April saya post IG story. 27 April ini post foto produk, ini linknya. Dan tanggal 28 April, which is itu hari terakhir, saya melakukan Instagram Ads lagi. Dan ini approval-nya menurut saya cukup lama. Dan untuk menutup kegiatan saya selama 30 hari ini, saya melakukan evaluasi bersama partner. Nah, karena di mata kuliah ini kan optimizing social media, terus saya berfokus kepada awareness masyarakat terhadap perusahaan kami. Kedepannya, saat mempelajari e-commerce, kami ingin meningkatkan penjualan hingga dapat ke luar kota. Jadi bisa bisa masuk ke seluruh kalangan gitulah istilahnya. Terus ya kami akan lebih mempelajari sistemnya, terus promo-promo yang ada, misal kayak di Shopee ada gratis ongkir, cashback dan sebagainya. Lalu di sini sejauh ini tujuan untuk mendapat perhatian dari masyarakat dan followers mencapai paling tidak 100 telah berhasil kami lakukan. Hal ini dapat dilihat di sini, ini ada buktinya. Sekarang followersnya ada 142 ya, walaupun nggak semuanya aktif, karena menurut saya cukup susah sih untuk mencari followers yang benar-benar aktif gitu. Dan ini dapat dilakukan karena saya mengikuti plan sebisa mungkin, walaupun tidak persis sama, at least member lah ya. Terus saya juga melakukan ads sebanyak 3 kali, walaupun sempat bingung teknis-teknisnya bagaimana. Udah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang maupun lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih telah memberikan perhatian. Terima kasih.